Oke, sebelum menonton video ini jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Enjoy. Email kalian sudah Bapak approve ya. Jadi kalian akan Bapak kirim email ke email kalian. Kalian setelah menyelesaikan tugas, kalian kirim kembali ke email Bapak dulu. Jelas? Jelas. Terima kasih. Nah, di sini materi kita pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama tentang definisi teks eksposisi. Definisi itu adalah pengertiannya ya. Jadi teks eksposisi adalah, penjelasan teks eksposisi itu apa. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan teks eksposisi itu apa? Jadi sebuah teks itu dibuat itu gunanya untuk apa? Kayak gitu. Yang terakhir adalah cirinya, ciri-ciri dari teks eksposisi. Jadi setiap teks itu punya ciri masing-masing. Seperti pada pertemuan yang pada materi yang lalu itu kita membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster itu juga punya cirinya. Dan pada kelas 7 yang lalu, tahun lalu, kalian belajar tentang teks prosedur, itu juga ada cirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah ketiga materi yang harus kita selesaikan pada hari ini. Ya. Oke, lanjut. Bentar. Nah, ini dia definisi teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi tentang pemaparan. Pemaparan tentang suatu masalah yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hal penting. Pemaparan ini adalah maksudnya penjelasan ya. Ini adalah penjelasan. Nah, pemaparan itu sama aja dengan penjelasan. Kayak gitu. Jadi teks eksposisi itu adalah teks penjelasan atau teks paparan. Teks yang memaparkan, maksudnya menjelaskan tentang suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Jadi ada suatu permasalahan yang perlu kita perhatikan kayak gitu ya. Kita bahas, nanti kita bahas di artikel, terus kita karena pemaparan pada artikel itu adalah masalahnya yang sangat penting, misalnya masalah sosial gitu, masalah pendidikan ataupun masalah ekonomi dan sebagainya. Nanti kita lihat akhirnya. Udah ada. Udah. Tadi gak bisa dengar siapa-siapa. Ya di mute ini. Semuanya di mute. No, just tahu Bapak kan goyang semuanya lagi ngomong. Iya. Tapi gak kedengeran gitu. Aduh, akhirnya ya. Oke. Ini saya sudah record kok. Saya sudah record, nanti kalian bisa cek di Google Classroom aja untuk penjelasannya. Biar bisa kalian dengar ulang lagi kayak gitu loh. Ya, baik, itulah tadi definisi dari teks eksposisi. Udah kita jelaskan. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari teks eksposisi itu untuk apa? Ya itu tadi, untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Nah, jadi untuk kalian yang ngelek-ngelek sinyalnya, ini sudah saya record ya, jadi nanti akan saya share juga di Google Classroom, terus juga materinya juga akan saya share juga di Google Classroom. Jadi materi PPT ini dan juga record atau hasil rekamannya juga akan saya bagikan di Google Classroom. Jadi kalian tinggal putar balik, rekamannya, baru dengan melihat videonya itu. Oke, gitu aja. Nah, lanjut ya, kita ke tujuan teks eksposisi. Sebenarnya tujuan dibuatnya teks eksposisi itu apa sih? Ini dia tujuannya, itu yang pertama adalah memaparkan. Jadi memaparkan tentang suatu masalah. Jadi teks eksposisi ini isinya adalah tentang masalah ya. Jadi bagi kalian yang suka buat masalah ya, di sinilah waktunya gitu loh. Jadi kalian mencari masalah gitu ya. Jadi kalian cari masalah, terus dari masalah itu kalian tulis di kertas atau ketik di Word ya, Microsoft Word, dan kalian ajukan pendapat tentang masalah tersebut kayak gitu loh. Nah,
Jadi di teks eksposisi ini ada masalah yang diangkat dan juga ada pendapat dari penulisnya, seperti itu. Memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, itu kan menyampaikan informasi juga. Jadi setiap teks itu pasti ada tujuannya menyampaikan informasi. Terus mengajarkan, mengajarkan dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Misalnya seperti ini. Kalau masalah yang misalnya ya, kita angkat masalah tentang menurunnya minat siswa karena pembelajaran jarak jauh saat ini. Nah, itu masalahnya apa? Masalahnya mungkin karena terganggu dengan sinyal tadi itu kan, terus terhambat karena kalau mati lampu, wifi-nya pasti mati, terus juga kuota juga, terus apa namanya gadget atau gawai yang digunakan. Nah gitu kan nggak semua gawai yang kita gunakan itu spesifikasinya itu sama nggak. Oke, bisa lanjut ya. Oke, nah itulah tadi ya tujuan dari teks eksposisi. Jadi itu sudah ada ya di materi ini udah jelas banget diketik di sini, sudah saya ketik di sini, tujuannya udah jelas banget. Selanjutnya cirinya. Nah, ciri dari teks eksposisi itu ada 5. Ini saya ambil dari buku ya, saya ambil dari buku Marbi inilah ya. Kalau kalian malas buka bukunya ya silakan buka PPT-nya ini aja karena sudah saya rangkum di sini. Begitu. Jadi ciri teks eksposisi yang pertama adalah berisi uraian tentang pendapat ya, pendapat. Jadi pendapat penulis terhadap topik pada bidang tertentu. Nah, jadi di dalam teks eksposisi itu isinya adalah pendapatnya penulis. Jadi penulis menuangkan pendapatnya tentang suatu masalah itu ditulis dalam teks eksposisi. Yang kedua adalah uraiannya bersifat objektif. Objektif itu hanya fokus pada satu tujuannya kayak gitu ya. Terus benar-benar bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. Maksudnya tanpa dilatar belakangi maksud tertentu ini adalah tanpa maksud untuk memengaruhi atau mengajak seperti itu ya. Hanya ingin bertukar pendapat, dengan pembaca. Teks eksposisi itu fiksi atau non fiksi? Non fiksi, karena teks eksposisi ini berupa pendapat tentang penulis, pendapatnya penulis terhadap suatu masalah yang diangkat ya gitu. Jadi ini non fiksi ya. Nah, jadi balik lagi ke nomor 2, poin nomor 2, balik lagi, uraiannya bersifat objektif dan benar-benar bertujuan untuk menambah pengetahuan. Jadi tujuan teks eksposisi ini untuk menambah pengetahuan, enggak lebih dari itu. Enggak cuman enggak kayak teks iklan, slogan, poster kemarin ya. Itu kan mereka teks itu tujuannya untuk mempengaruhi dan mengajak. Sedangkan teks eksposisi ini itu untuk menambah pengetahuan aja. Menambah pengetahuan kita aja ya, tanpa dilatar belakangi dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi enggak memengaruhi, enggak mengajak gitu. Tujuannya hanya untuk menambah pengetahuan, itu aja. Nomor 3 itu dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik atau bagan sebagai ilustrasi. Jadi biasanya kalau di dalam teks eksposisi itu ditambahkan dengan penjelas seperti penjelasan tentang grafik gitu ya, grafik tentang suatu keadaan, di mana dari keadaan awal terus keadaan yang akhirnya itu bagaimana ya gitu. Misalnya pertambahan kasus COVID-19 dari bulan April ke bulan September di Indonesia itu ada grafiknya pastikan. Nah di situ kayak gitu contohnya. Supaya apa? Supaya jelas kayak gitu, supaya jelas karena ada datanya. Nah, jika sebuah teks itu ada data seperti ini ya, itu berarti kan fakta. Kalau fakta itu masuk kepada teks non fiksi ya, teks bukan rekaan atau teks nyata kayak gitu ya. Karena nyata dengan adanya data yang diambil, yaitu data angka, grafik, statistik atau bagan. Bagan itu kayak yang kotak gitu ya, yang kayak gini. Kotak kayak gini, terus di bawahnya kayak gini, ada kotak lagi kayak gitu.
Nah, kayak gitu. Itu bagan, ya. Itu namanya bagan. Oke, bentar. Ini untuk ilustrasi aja. Setelah itu nomor 4 adalah menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Jadi kita diharapkan untuk bisa ikut serta dalam menganalisis ya, menganalisis eh, teks tersebut gitu dengan cara apa? Dengan cara menggali ide. Dengan cara menggali ide kayak gitu. Nah, setelah kalian membaca teks eksposisi, kalian bisa menggali ide lagi nih. Oh iya, setelah saya membaca teks eksposisi ini, saya punya ide nih kayak gini. Nah, bisa kalian tuangkan lagi kayak gitu ya. Nomor 5 adalah kalimat penutup ditandai dengan penegasan. Nah, ingat kalimat penutup itu ditandai dengan penegasan bukan berupa ajakan atau permintaan dukungan. Nah, jadi di teks eksposisi itu di kalimat terakhirnya atau paragraf terakhirnya itu hanya berisi penegasan. Penegasan itu maksudnya ya sebenarnya masalah ini sangat riskan sekali karena berpengaruh dengan masyarakat banyak kayak gitu. Jadi seharusnya ada penanganan yang seperti itu. Bapak, Ya, Marvel, kenapa? boleh ke toilet nggak? Oke, silakan. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah ciri teks eksposisi.